Kalau kamu nonton video ini buat cari cara naikin skor UTBK dalam semalam, aku bakal jujur sama kamu kalau hal kayak gitu itu gak ada. Tapi kalau kamu cari cara yang realistis dan bisa diulang tiap hari meskipun belajar mandiri tanpa bimbel, I will show you how. Perkenalkan, nama aku Clarissa Wijaya, biasa dipanggil Sasa, dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. I believe that hal yang bisa bikin aku lewatin masa UTBK itu bukan karena aku paling pintar, tapi karena aku selalu berusaha untuk konsisten. Aku pilih jurusan psikologi karena aku suka belajar soal manusia dan cara mereka berpikir. Dan kalian tahu nggak sih kalau proses UTBK itu sama aja kayak mini lab psikologi. Karena kalian dilatih buat mempertahankan fokus, motivasi, dan bangkit kembali mungkin setelah nilai tryout kalian jatuh. Jadi UTBK itu soal ngatur diri sendiri. Pas tahun aku terdapat perubahan yang cukup besar karena UTBK yang awalnya fokusnya ada di TPA berubah jadi TPS. Buat banyak orang itu mungkin bikin stres ya teman-teman. It's the same for me, tapi aku mulai belajar kalau sistem belajar kalian rapi, hal-hal seperti perubahan format itu nggak akan membuat kalian goyah. Maka dari itu kita akan belajar gimana cara menyusun sistem belajar yang lebih rapi. Rahasia belajar aku sebenarnya cukup membosankan, yaitu soal konsistensi aja. Jadi setiap hari aku selalu berusaha buat nyisihin 3 jam sehari untuk belajar UTBK. Jadi aku sama sekali nggak mencoba untuk kebut semalam, apalagi kebut seminggu gitu ya teman-teman. Tapi kita harus menyusun sistem yang bisa kita ulang setiap hari. Dan yang paling penting itu bukan soal ngasih 100% tiap hari teman-teman, tapi kita harus tetap showing up tiap hari dan juga konsisten. Nah 3 jam itu biasa aku bagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu ada review kesalahan, mungkin setelah ngerjain tryout gitu ya teman-teman. Terus yang kedua adalah kita latihan soal ulang di bagian yang paling lemah bagi kita gitu ya. Terus yang ketiga latihan dan latihan lagi. Intinya UTBK itu soal latihan soal gitu teman-teman. Dan aku juga punya versi kalau misalnya lagi capek gitu ya. Jadi nggak harus 3 jam, yang penting dimulai dulu aja. Mungkin bisa 20-30 menit sehari. Karena menurut aku kalau terlalu memaksakan itu juga nggak baik. Hal yang penting dan wajib banget buat aku selama masa UTBK adalah tryout secara rutin. Jadi saat itu aku selalu membiasakan untuk tryout 1-2 kali seminggu. Biasanya aku ikut tryout online yang diselenggarakan platform publik atau ikut tryout offline yang diselenggarakan komunitas atau organisasi tertentu. Ini penting banget karena kita perlu latihan atau simulasi di keadaan yang menyerupai realnya ya teman-teman, di mana ada timer dan juga pressure. Dan tryout itu bukan ajang adu atau pamer nilai. Anggap aja tryout itu sebagai alat diagnosis. Karena melalui tryout kita bisa tahu di bagian mana kita lemah atau di subtes mana yang paling menyita banyak waktu. Nah dari tryout ini jangan lupa juga untuk tracking nilai. Karena percuma kalau capek belajar atau latihan tapi progresnya nggak kebaca. Memang kadang kalau nilai kita jelek itu lumayan mengecewakan ya teman-teman. Tapi aku selalu menganggap nilai yang kurang maksimal itu sebagai data. Karena kalau misalnya ada nilai-nilai yang kurang, kita bisa menentukan nih teman-teman, kira-kira nilai jelek itu atau bagian yang kurang maksimal itu karena kita kurang paham konsepnya atau malah karena panik dan keburu-buru. Dan dari jawabannya itu akan menentukan latihan aku berikutnya. Jadi setiap tryout, I always came up with a plan. Selain ikut tryout, aku juga beli buku yang isinya bahas soal dari UTBK tahun lalu. Karena dari buku tersebut kita bisa tahu nih pola soal mana yang sering keluar tiap tahun. Dan dari pola soal yang sering keluar tiap tahun ini kita bisa lihat kira-kira yang mana yang cenderung akan keluar lagi, dan hal itu aku jadikan prioritas. Oh iya, ada satu hal lagi yang gak kalah penting, yaitu support system. Karena masa UTBK ini memang masa yang cukup challenging, jadi kita perlu banget support system yang tepat. Selain beli buku, aku juga minta buku dari kakak-kakak kelas aku dulu, dan juga minta tips mereka untuk ngebagi waktu. Karena kita nggak harus selalu mulai dari nol kok, kadang kita juga bisa terinspirasi dari orang lain dan belajar dari pengalaman orang lain.
jangan lupa juga ya untuk mengkomunikasikan keperluan kalian ke teman-teman terdekat kalian. Masih terkait dengan support system, kalian juga harus mengkomunikasikan boundaries kalian nih, dan juga mengkomunikasikan kalau kalian ini lagi belajar UTBK. Dengan demikian, teman-teman kalian gak akan ngasih banyak distraksi karena mereka udah paham dan kamu juga udah ngomong baik-baik. Dan aku juga punya satu tips lain yang bikin aku gak gampang lupa dan stay konsisten. Aku bikin catatan pakai bahasa aku sendiri. Jadi, biasanya aku bikin catatan ini tuh setelah aku try out atau setelah review materi. Karena dengan bikin catatan sendiri kayak gini, menurut aku ketika aku sudah berhasil menjelaskan dengan bahasa aku sendiri, itu artinya aku udah sepenuhnya paham. Mungkin ini juga hal yang bisa diterapkan sama teman-teman. Sekali lagi, aku mau tekenin kalau konsistensi itu lebih penting daripada intensitas. Teman-teman gak perlu belajar 10 jam sehari untuk berhasil. Teman-teman hanya perlu belajar setiap hari secara konsisten. Karena proses UTBK itu ditentukan dari effort teman-teman. Keberhasilan yang besar itu dimulai dari upaya-upaya kecil yang selalu konsisten. Nah, tapi jangan lupa juga ya, selain menjaga motivasi, penting juga untuk teman-teman memperhatikan batasan diri teman-teman. Saat itu aku bikin study account untuk membantu aku stay termotivasi. Tapi aku juga sadar nih kalau timeline aku kecampur antara belajar dan juga hal yang relaxing, itu bakal jadi toxic juga buat aku. Bayangin ketika mau nyantai-nyantai, tiba-tiba teman kita keluar konten belajar. Jadi saat itu aku juga bikin akun baru yang khusus buat belajar. Dengan itu aku bisa mengelompokkan kapan aku mau terpapar dengan konten belajar dan kapan aku mau punya waktu untuk diriku sendiri. Dan jangan lupa juga untuk istirahat ya teman-teman, karena istirahat itu bukan bonus, tapi merupakan bagian dari strategi. Karena tanpa istirahat teman-teman berpotensi untuk stres bahkan sampai dengan burnout. Dan hal ini sangat bahaya karena ini akan mempengaruhi ritme belajar teman-teman yang tentunya juga secara jangka panjang akan semakin buruk nih buat teman-teman. Biasanya aku selalu menyediakan 1 hari untuk me time atau quality time sama teman-teman aku. Biasanya aku taruh di hari Minggu biar di hari Senin aku juga bisa lebih semangat dan udah recharge nih untuk mulai belajar lagi. Kalau kalian masih bingung atau ragu mau mulai dari mana, gak apa-apa kok teman-teman, itu hal yang wajar banget terjadi. Karena memang kadang yang paling sulit itu mengambil langkah pertama. Tapi hal yang bisa kalian coba mungkin adalah mencari latihan-latihan soal di platform online ataupun di buku-buku yang bisa kalian akses nih. Karena hal itu juga cara yang aku pakai untuk memulai di saat itu. Cara lain yang bisa kalian pakai juga study group nih. Bisa kalian membantu atau saling sharing nih sama teman-teman kalian. Karena selain mencatat dengan bahasa sendiri yang kayak aku bilang tadi, cara paling efektif buat belajar buat aku juga dengan menjelaskan ke orang lain nih teman-teman. Jangan takut ya buat kehilangan waktu untuk main sama teman-teman atau quality time gitu ya teman-teman. Karena masih banyak banget kesempatan di masa-masa kedepannya nih. Apalagi kalau teman-teman keterima di jurusan dan universitas impian teman-teman. Karena percaya deh, bakal lebih nyesel kalau kalian itu kebanyakan main sampai lupa prioritas kalian. Kalau kamu lagi persiapan UTBK sekarang dan kamu ngerasa nggak sehebat orang lain, nggak apa-apa kok teman-teman. Kalian nggak perlu jadi sempurna. Kalian cuma perlu jalan pelan-pelan aja, tapi selalu konsisten setiap harinya. Semangat ya, kalian nggak sendirian.